Oke, sudah direkam. Kita mulai pembelajarannya sayang ya. Kameranya boleh dinyalakan. Yang belum dinyalakan, nyalakan dulu kameranya biar Miss Nova bisa lihat mukanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you? Bagaimana kabarnya? Baik. Baik. Yes. Baik, oke. Beberapa minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu kan sudah menonton video-video pembelajaran yang Miss Nova berikan kan? Caca boleh disenderin aja HP-nya. Kamu megang kan tuh HP-nya ya? Nanti kecapean. Nah, disenderin ke dinding atau kemana gitu biar nggak dipegangin. Kasian soalnya. Oke, jadi beberapa minggu yang lalu kan kita udah ada belajar beberapa nama tempat yang ada di sekolah dan juga beberapa nama orang atau pekerja yang biasanya ada di sekolah. Nah, Miss Nova mau tanya dulu, nama tempatnya ada apa aja? Yang kayak laboratori, kayak gitu-gitu. Apa aja? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang mau jawab? Mana buku catatannya? Siapa tunjuk ya? Vien, apa aja Vien? Vien, sebutin apa aja tempat-tempat yang ada di sekolah selain laboratori. Mic-nya nanti nyalain dulu, nggak kedengeran. Garder, headmaster, Tempat sayang, itu orangnya. Kan ada laboratori, ada library, apalagi? Ada nggak? headmaster, Miss. Oh, oke. Berarti yang itu Miss Nova nggak ada masukin ya? Ya udah, nggak apa-apa. Ada headmaster, ada apa lagi? Headmaster, terus apa Iksya? Selain headmaster. Parking lot, garden, wheel, Ya, headmaster oke. room. Oke. Itu ya, itu ada beberapa tempatnya. Sekarang Miss Nova sebutin dulu. Miss Nova share screen dulu ya. Sambil diperhatikan semuanya. Kelihatan ya? Kelihatan kan? Jelas ya, kelihatan ya? Kelihatan, Nova. Miss. Oke, sebentar. Miss Nova perbesar dulu. Tadi kan ada headmaster. Headmaster apa? Artinya Kepala headmaster? sekolah, Miss. Oke, kepala sekolah. Nah, selain headmaster, kepala sekolah ini juga bisa disebut prinsipal. Ya, headmaster dan prinsipal artinya sama-sama kepala sekolah. Kira-kira tugas kepala sekolah ngapain ya? Ada yang tahu nggak tugas kepala sekolah ngapain? Miss Nova nanya Syafira. Kira-kira tahu nggak tugasnya kepala sekolah? Halo, Miss Nova nanya loh. Tugasnya kepala sekolah kira-kira apa? Ada yang tahu nggak? Oke, tugasnya kepala sekolah itu memimpin sekolah.
Memimpin sekolah. Memimpin sekolah itu apa? Lead. Lead artinya memimpin. Leads the school. Berarti dia memimpin sekolah. Kalau student. Student apa artinya student? Siswa, Murid. Miss. Oke, siswa. Kalian kalau jadi siswa di sekolah ngapain tugasnya? Main kah? Belajar. Nah, belajar. Nah, kalau belajar itu artinya study. Nah, jadi tugasnya siswa adalah belajar. Belajar itu artinya study. Kalau teacher apa teacher? Guru. Guru. Guru tugasnya ngapain? Mengajar. Mengajar. Mengajar itu bahasa Inggrisnya adalah teach. Jadi Miss Nova is teaching kelas 5. Jadi Miss Nova sedang mengajar kelas 5 kayak gitu. Kalau janitor, Pembantu atau pesuruh. petugas kebersihan ya. Kita bilangnya petugas kebersihan. Petugas kebersihan itu dia ngapain? Membersihkan sekolah. Oke, membersihkan sekolah. Jadi, membersihkan sekolah itu bisa disebut cleans the school. Clean artinya membersihkan, clean artinya membersihkan, ya. School kan sekolah, jadi membersihkan sekolah. Kalau librarian, Perpustakaan. bukan perpustakaan. Perpustakaan itu tempatnya. Pustakawan. Oke, pustakawan. Masih ingat sama Bapak Agus nggak? Ingatlah sama Bapak Agus. Dulu yang ada di perpus. Nah, Bapak Agus itu dulu adalah pustakawan. Pustakawan tugasnya ngapain? Meminjamkan buku. Jadi kalau meminjamkan itu apa, Miss? Meminjamkan itu lend. Jadi lend itu adalah meminjamkan. Buku apa? Buku apa bahasa Inggrisnya? The books. Oke, books. Karena bukunya ada banyak, kamu bisa pakai S, books. Kalau bukunya cuma satu, pakai S nggak? Enggak, Miss. Enggak. Oke, good. Kalau gardener apa? Tukang kebun. Tukang kebun. Oke, tukang kebun. Kalau tukang kebun ngurusin apa? Kebun, Miss. Kebun. Berarti mengurus kebun. Mengurus kebun itu apa? Take care. Take care itu adalah mengurus atau menjaga. Bisa juga. Berarti kalau mengurus kebun berarti take care apa? Kebun apa berarti? Kalau gardener itu tukang kebun. Kalau kebunnya apa bahasa Inggrisnya? Garden. Oke, garden. Take care the garden. Ini ya. Bisa ya? Bisa kan nih? Yang ini nih. Ini sudah Miss Nova tuliskan nih. Nah, sekarang lanjut. Miss Nova nanya tentang... Nah, laboratori apa laboratori? Laboratorium, Miss. Oke, laboratorium. Miss Nova perbesar dulu. Oke, laboratori adalah laboratorium. Nah, di laboratorium biasanya ngapain? Ada yang tahu nggak? Bereksperimen. Oke, bereksperimen. Melakukan eksperimen. Di sekolah kita ada laboratorium nggak kira-kira? Ada nggak di sekolah? Nggak ada ya, di sekolah kita nggak ada laboratorium ya. Jadi melakukan eksperimen itu apa bahasa Inggrisnya? Bisa disebut do eksperimen. Ya, do melakukan eksperimen, tetap eksperimen. Ini misalnya salah nulis.
Eksperimen. Nah, terus kalau library? Library? Perpustakaan, Miss. Oke, good. Perpustakaan. Nah, perlu diingat ya, nama tempatnya adalah library. Terus nama orangnya yang di dalam library itu, petugasnya itu disebut dengan librarian. Jadi nanti kalau ditanya siapa petugas di perpustakaan, jawabannya apa? Librarian. Oke, good job Isya. Sekarang field. Bidang, Miss. Kurang tepat. Lapangan. Oke, lapangan. Good job. Jadi field itu bisa disebut dengan lapangan. Di sekolah kita ada lapangan nggak? Ada, Miss. Ya, ada. Jadi ada lapangan kita ya. Terus kalau schoolyard? Halaman sekolah, Miss. Oke, halaman sekolah. Nah, jadi karena di sekolah kita itu lapangan dan schoolyard itu gabung. Jadi kita punya field sekaligus juga bisa disebut dengan schoolyard ya. Kalau nanti ditanya sekolah SD 1 Kemuning punya field enggak? Sebenarnya nggak punya karena lapangan itu biasanya kayak kalian tahu di belakang utara Kemuning 3 nggak? Di belakang Kemuning 3 itu kan, nah di belakang Kemuning 3 itu kan ada lapangan kan, lapangan bola kan. Nah, itu sebenarnya yang disebut field. Kalau kita punyanya hanya schoolyard. Ya. Oke, sekarang school health unit. Unit kesehatan sekolah, Miss. Oke, unit kesehatan sekolah bisa juga disingkat dengan UKS. Jadi misalkan di UKS ini ngapain? Misalkan kamu sakit atau merasa tidak enak badan, itu bisa pergi ke sekolah. Kalau kalian sakit atau tidak enak badannya lagi di sekolah, minta izin aja, Pak, Bu, ulun lagi kada nyaman awak. Bolehkah ulun ke UKS? Nah, itu nanti perginya ke school health unit. Oke, lanjut. Garden? Taman, Miss. Taman. Nah, kalau garden itu adalah taman atau kebun, kita bisa juga sebut kebun. Petugasnya apa namanya? Tadi. Gardener. 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 Jadi jangan sampai kebalik ya. Garden itu gardener petugasnya. Library petugasnya apa? Kalau library petugasnya apa? Perpustakawan. Iya, pustakawan bahasa Inggrisnya. Petugas perpusnya? Librarian. Oke, librarian. Sekarang lanjut ke parking lot. Parking lot apa? Tempat parkir. Tempat parkir. Di sekolah kita ada nggak parking lot? Parking lot di sekolah kita ada nggak? Ada. Ada. Ada ya. Kalau teacher's room? Ruang guru, Miss. Oke, ruang guru. Ruang guru kita punya ya. Kalau headmaster's room? Ruang kepala sekolah. Oke, good job. Ruang kepala sekolah. Sekarang kantin. Kantin. Kantin gampang ya. Kantin itu ya kantin. Kita punya nggak kantin? Punya, Miss. Punya. Ada berapa kantinnya? Banyak ya. Ada warung Mama Afif, itu kita sebut kantin juga. Warung Bapak Awi, itu kita sebut kantin juga. Terus yang di belakang sekolah, itu juga bisa disebut dengan kantin. Nah, sekarang masuk ke materi baru. Ini ada yang ininya. Kalian lihat dulu di layar HP. Ada draw the line, make a line, turn around, open the door, close the door, write your name, sama clean the board. Kira-kira ada yang tahu nggak artinya draw the line? Pernah dengar nggak? Oke, menggambar garis. Good job.
Jadi menggambar garis ini kayak gimana maksudnya? Contoh gini. Misalkan kan kalian kemarin ada tugas kan dari Ibu Sinta yang membuat cover buku. Ya kan? Ya, Nah, Miss. itu kan membuatnya di buku gambar kan? Nah, Iya. biasanya nanti kalau ada mau olah gambar lurus, garis lurus, itu pakai apa? Pakai pulpen atau pakai pensil. Terus dibantu dengan garis. Nah, itu dia disebutnya draw the line. Buatlah garis, gambar garisnya, kayak gitu. Sekarang make a line. Membuat garis. Gini, kalau make a line ini dia sebenarnya bukan membuat garis, tapi kita bisa sebut berbaris. Baris berbaris, misalkan kalian disuruh sebelum masuk kelas disuruh berbaris dulu. Nah, itu dia disebutnya berbaris. Ya. Jadi jangan sampai kebalik. Kalau draw the line menggambar garis, make a line membuat garis itu salah. Jadi make a line itu berbaris. Berbaris yang kayak kita mau upacara. Siap gerak. Nah, itu berbaris. Dia disebut make a line. Buat kan lurus tuh nanti dia kayak gitu. Kalau turn around Berbalik. oke. Berbalik bisa, berputar juga bisa. Open the door. Buka pintu. Oke. Buka pintu. Kalau close the door berarti Tutup pintu. Tutup pintu. oke, good. Tutup pintu. Nah, sekarang write your name. Nama kamu siapa? No, itu menanyakan nama. What is your name? Kalau nama kamu siapa? Write. Apa kira-kira? Sebelum ulangan, Miss Nova misalnya selalu bilang, please write your name, kata Miss Nova. Tulis nama Anda. Oke, good. Tulis namamu, boleh. Tulis nama Anda juga boleh. Sekarang, clean the board. Bersihkan papan tulis. Oke, good job. Good job, Lina. Atau gini, bersihkan papan tulis. Biasanya misalkan clean the board ini saat kapan? Saat membersihkan papan. Oke. Misalkan papan tulisnya penuh tulisan, Miss Nova minta salah satu dari kalian, please clean the board, ya Miss Nova. Berarti itu bersihkan papan tulis. Nah, sekarang kita ke materi selanjutnya. Yang minggu kemarin Miss Nova ada membahas tentang preposition of place kan? Masih ingat nggak? Ingat. Nah, sebentar ya. Nah, preposition of place di sini kita belajarnya ada 5. Ini kelihatan nggak, Nak? Kekecilan kah? Ya, Bu, kekecilan. Sekarang udah? Udah. Oke. Kita belajar ada 5 preposition of place. Behind, beside, across from, between, sama in front of. Behind apa behind? Arti behind? Di belakang. Berbelakangan. Oke, di belakang. Di belakang boleh. Berbelakangan juga boleh. Beside? Di samping. Di sebelah. Samping atau di sebelah? Di samping atau di sebelah sama aja ya sayangnya. Kalau across from? Berseberangan. Oke, berseberangan. Between? Di antara. Oke, di antara. In front of? Di depan. Di depan. Nah, Miss Nova mau ngasih tahu dulu ciri-ciri salah satu dari preposition of place ini. Jadi, kalau yang lain itu dia tidak ada kata N-nya. Misalkan, Miss Nova menganukan ke between ya. Between itu dia punya ciri-ciri khas.
yaitu nanti kalau di kalimatnya itu ada kata N. Contohnya gini. Misalkan Maulida, Safira sama Vien itu duduk bertiga. Kamu misalkan di kelas duduk bertiga. Jadi nanti misalnya gini. Maulida misalkan duduknya di tengah. Di kiri dan kanannya ada Vien sama Safira. Jadi nanti nulisnya gini. Maulida is between Vien and Safira. Nah, kalau between itu dia nakai selalu ada kata N-nya ini nah. Nih ya. Jadi nanti misalkan di soal ada ada soal kayak gini. Maulida is titik-titik Vien and Safira. Pilihannya A between, terus B beside, C across from, D in front of. Itu pasti jawabannya between. Ingat ya. Karena between itu dia selalu ada N-nya ini loh. Ya. Diingat ya. Jadi ini tadi apa jawabannya? Maulida is titik-titik Vien and Safira. Between. Oke, between. Nah. Sekarang coba lihat gambar yang ini. Kelihatan nggak? Gambarnya kelihatan jelas nggak? Kurang gede ya? Enggak. Iya. Kurang gede ya? Kurang. Oh, oke. Kalau gitu Miss Nova ke sini aja. Kalau gini kelihatan nggak? Kalau gini kelihatan nggak? Udah lebih jelas ya? Kelihatan dikit. Ini udah nggak bisa digedein lagi soalnya sayang. Nah gini. Kalau kamu mau menggedekan layar, menggedekan ininya, kamu klik tulisan yang layar Miss Nova ini kan tampilkan, terus kamu arahkan tanganmu kayak kamu lagi membesarkan apa namanya? Bentar, Miss Nova kasih lihat dulu. Lihat Miss Nova ya di ini ya. Oke. Bentar. Muka Miss Nova kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Bentar dulu. Sekarang kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan, Miss. Iya, kelihatan. Nah, ini layar. Kalau mau memperbesar, diginikan. Nah, jadi nanti waktu yang Miss Nova ngasih lihat apa namanya? Yang gambar tadi, kalau misalkan kalian kurang jelas gambarnya, bisa kalian kayak gini kan. Ya. Nah, paham ya? Iya. Sekarang kelihatan gambarnya? Kelihatan, Miss. Oke. Udah diperbesar ya? Udah diperbesar masing-masing? Udah. Udah. Oke, good. Nah, ini Miss Nova pakai peta sekolah kita. Semoga kalian ingat masih tata letak sekolahnya. Ini tata letak kelas terakhir waktu kalian masih kelas 3. Kan kemarin kelas 3 di sini kan?
Di sini kan? Nih di Iya. sini kalian masih di sini. Nah, jadi di sini ada kelas 2 sampai ke ini misalnya lupa. Ini harusnya perpustakaan. Yang ini ceritanya rumah Bapak Awi. Nah, ini ya. Di sebelah kelas 2A nanti kita ceritanya di situ ada pintu gerbang. Oke. Gimana caranya memakai between, beside, behind dan seterusnya itu? Jadi, Miss Nova ngasih contoh. Kelas 6B 6B ini kan ada di tengah. Kalian lihat dulu. Kelas 5A, kelas 6B, dan kelas 6A. Udah dilihat? Udah. Udah. Nah, dia letaknya di mana? Di tengah-tengah kah? Di pinggir kah? Di pinggir kiri kah? Apa di pinggir kanan? Di tengah. Tengah. Nah, preposition of place Tengah-tengah, ini. Miss. Di tengah-tengah. Jadi preposition of place ini dia berfungsi untuk menjelaskan letak suatu tempat. Nah, karena kelas 6B letaknya di tengah-tengah, berarti dia pakai yang mana? Pakai beside kah, behind kah, between kah, in front of kah, apa across from? Between. Jadi nanti tulisannya gini sayang ya. 6B is between apa? Between apa dia? Kelas 6A Dan and kelas 6A ya 6A and kelas 5A. Oke, good job. Jadi 6B is between 6A dan 5A. Nah, sekarang Miss Nova mau masuk ke contoh untuk behind. Jadi behind itu ada di belakang. Kan? Dia ada di belakang. Bentar. Jadi yang posisinya di belakang di sini yang mana? Di antara semuanya ini yang berbelakangan mana kira-kira? WC, Miss. Oke, WC. Toilet. WC itu apa bahasa Inggrisnya? Toilet. Toilet, good job. Jadi nanti karena dia di belakang, WC ini kan di belakang. Jadi dia yang ditulis duluan. WC, kita ambil WC yang di belakang musola. Berarti nanti toilet is behind musola. Gitu. Tapi kalau misalkan in front of Miss gimana? Kalau in front of itu kan di depan. Berarti nanti kamu harus nulis letak yang di depan dulu. Letak yang di depan WC apa? Yang di depan WC apa? Musola. Jadi nanti nulisnya musola is in front of WC. Musola itu letaknya di depan WC. Kalau toilet. Kalau toilet letaknya di belakang musola. Contoh misalkan nanti ada yang nanya ke Putri, ada tamu datang ke sekolah, nanya ke Putri, where is the toilet? Jadinya, ini kan cuma lihat musola aja tuh si tamunya. Nanti Putri bisa jawab, toilet is behind musola. Toiletnya ada di belakang musola, kayak gitu. Paham ya? Sampai sini paham nggak dulu 3 ini? Oke, kita lanjut ke across from. Nah, kita ke across from. Kira-kira yang letaknya berseberangan di sini yang mana? Kalau berseberangan itu dia sebenarnya jaraknya jauh, nak. Jadi misalkan di seberang sana kan ada warung Bapak Isa kan? Di depan sekolah. Ya kan? Di depan sekolah kan ada warung Bapak Isa. Itu nanti kamu bisa bilangnya gini.
The school is across from Bapak Isa warung. Gini. Kamu bisa bilang gini. Ya, karena dia letaknya berseberangan. Kalau di depan, Pan, gimana? Nah, kalau di depan, kamu bisa lihat di sini kan perpus. Sini ada UKS. Nah, dia di depanan, berdepanan. In front of. Jadi, the library is apa? In front of apa? Perpus berseberangan sama apa? Kalau berdasarkan peta. Apa, Cah? UKS. UKS apa bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggris UKS? Bahasa Inggris UKS? School? Apa? Head unit. Oke, school head unit. Good job. Ntar. Tadi lupa di sini ya. Nah, in front of school health unit. Nah, gitu ya. Jadi nanti misalkan ada soal, jangan bingung lagi. Apa nih? Nggak paham maksudnya between, beside, behind, across from, sama in front of. Nanti ditonton lagi aja video ini. Kalau masih nggak paham, tonton lagi video YouTube yang Miss Nova kemarin kirimkan atau video rekaman yang ini ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Tentang preposition of place. Ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada, Miss. Nggak ada. Yakin ya nggak ada ya? Iya. Noval, Bang? Ada yang mau ditanyakan kan, Noval? Noval? Enggak, Bu. Enggak. Miss Nova stop sharing dulu. Kalau nggak ada yang mau ditanyain, bentar. Kameranya dinyalain. Nyalain dulu kameranya. Kamera HP-nya nyalain. Baru bangun kan, Noval? Noval baru bangun tidur. Lina dinyalain kameranya. Tien juga. Oke. Sudah dinyalain semuanya ya. Nah, kita foto dulu. Oke ya, kita foto dulu ya. Bentar. Kita foto dulu. Sebagai bukti kalau kita hari ini masuk. Oke ya. 1, 2, 3. Bentar. Nova. Ini. 1, 2, 3. Asih ya pertemuan hari ini sampai di sini dulu. Minggu depan, sebentar. Jangan keluar dulu. Miss Nova mau ngasih tahu tugasnya dulu. Miss Nova jelasin tugasnya dulu. Kedengaran nggak suara Miss Nova? Jelas nggak? Jelas nggak? Nggak terlalu. Oh, bentar. Bentar. Bentar ya. Benar, jangan keluar dulu. Miss Nova jelasin tugas hari ini dulu.
Ini tugasnya. Tugas hari ini ada 15. Ya. Nah, ini tugasnya ya. Jadi yang mic-nya dimatikan dulu sayang. Nah, tugasnya cuma ada 15. Yang mic-nya masih nyala dimatiin dulu. Nah, ini soalnya untuk soal nomor 1 sampai 10 sudah ada pilihan jawabannya di sini di atas. Jadi nanti kalian tinggal ambil aja. Kalau masih kurang jelas, tulisannya kalian perbesar yang kayak tadi. Ya. Pilihan jawabannya ada di atas. Nanti kamu pilih salah satu, kalian tulis aja di sini, diketik. Jadi contoh nomor 1. Janitor is someone who, janitor kan tadi petugas kebersihan. Tugasnya petugas kebersihan itu ngapain? Dicari di sini. Ya. Terus untuk nomor 11 sampai 15, nah ini ada pilihannya. Sama ada pilihannya di atas. Cuma untuk nomor 11 sampai 15 ini kan ada 5 soal nih. 11, 12, 13, 14, 15 itu kan cuma 5 soal. Tapi pilihannya ada 6. Jadi nanti ada satu yang salah. Oke ya. Jadi dari pilihan itu ada 6, ada satu yang salah. Paham ya? Amis. Paham ya? Waktu ngerjakannya sampai malam karena ini Miss Nova ngasih tugasnya agak kesiangan. Sampai malam dikerjakan dengan baik sama ini tidak ada nilainya. Belum nilainya tidak langsung keluar kayak biasanya. Karena nanti Miss Nova periksa dulu satu-satu. Takutnya kalian nulisnya salah. Jadi harus Miss Nova periksa satu-satu dulu. Jadi nilainya nggak langsung keluar. Nilainya akan Miss Nova kirimkan melalui Classroom. Jelas ya? Oke? Oke. Kalau tidak, ya? Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya nggak? Nggak ada. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Miss Nova cukupkan sampai di sini dulu pertemuan hari ini. Insya Allah, kalau misalkan tidak ada halangan, minggu depan kita melakukan Google Meet lagi sayangnya. Jadi persiapkan dirinya, minggu depan kita ngebahas yang soal cara menanyakan, cara meminjam buku, sama cara meminta izin. Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, Miss Nova cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya. I'll see you next week, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau